Tiada hari tanpa kunjungan lapangan. Itulah Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Rabu pagi, Jokowi untuk kali pertama mengenakan baju dinasnya dan inspeksi mendadak ke puskesmas dan pasar. Tujuannya, puskesmas di kawasan Paseban dan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Berbeda dengan kunjungan ke kelurahan yang berakhir mengecewakan kemarin, kondisi puskesmas jauh lebih siap. Semuanya siap. Jam 8 tadi saya cek semuanya siap. Tadi dokternya siap, dokter giginya juga siap, petugasnya siap, masyarakat juga ada antrian. Setelah itu Jokowi mengunjungi Pasar Senen untuk bertemu para pedagang. Banyak pedagang di pasar lama yang khawatir rencana pembangunan kembali Pasar Senen akan memberatkan mereka dalam membayar biaya sewa. Roadshow dilanjutkan ke Pasar Cempaka Sari. Gubernur pun kembali berdialog dengan pedagang. Kami pedagang kaki lima, jadi kami harus dapat tempat dengan rapi. Sejak awal Jokowi memang berjanji lebih banyak bekerja di lapangan untuk melihat masalah. Namun, mulai banyak pihak yang mengkritik aksi Jokowi sebagai pencitraan. Sekarang kelemahan kita semuanya itu ada di manajemen controlling. Manajemen controlling di lapangannya itu aja. Ini yang saya lakukan. Bukan serah mau dikritik, mau di apa, saya tetap sampai 5 tahun di lapangan. Sudah. Pola komunikasi dan meminta ala Jokowi memang berbeda dan di luar kebiasaan. Tapi Jokowi bergeming dan melanjutkan gaya kepemimpinannya untuk membenahi Jakarta. Budi Adiputro, Yusuf Darrohman, Jakarta. Nah, itu dia. Wah, tuh Jokowi di pintu. Nampak abang Jokowi? Adik nampak Jokowinya? Mana ada foto Jokowinya, Pak? Lain. Awas adik, jangan jatuh dek. Tak boleh jatuh. Iya. Di hari pertama kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi berusaha memperlihatkan citra merakyat yang didengung-dengungkan selama ini. Ketika melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah Jakarta, Selasa 16 Oktober ini, Jokowi membuktikan komitmennya untuk tidak menggunakan pengawalan for rider dan prosedur pengamanan lain yang berlebihan. Selain untuk lebih merasakan realita yang dialami warganya, upaya ini juga untuk menghemat anggaran. Sekedar perbandingan, anggaran untuk pengamanan serta pengawalan dengan for rider tahun 2012 mencapai 612 juta rupiah. Padahal kebutuhan anggaran untuk beberapa masalah lain di ibu kota masih banyak. Dalam kunjungannya di wilayah Pademangan, Jakarta Utara, agenda utama Jokowi adalah mencanangkan pengerukan selokan serta pembangunan rumah deret. Belum, kita ini baru ingin melihat di sini tanahnya siapa, rumahnya seperti ini harus diapain, sehingga kita dengan Pak Wali Kota, dengan Dinas Perumahan, dengan PU, semuanya. Ya, Jakarta butuh pemimpin yang mengerti kebutuhan masyarakatnya. Kepekaan dalam memandang masalah serta mencari solusi yang tepat adalah syarat mutlak untuk menjadi pemimpin di kota yang dirundung masalah berlapis dan multi aspek ini. Ya, kampanye sudah usai, pilpresnya sudah usai. Kalau kangen nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian perlu saya sampaikan, ada 4 hal yang menyebabkan kemarin kita menang. Yang pertama, karena pada 10 hari sebelum pencoblosan itu relawan
turun dari pintu ke pintu, door to door, ketuk pintu, bekerja, karena saat itu elektabilitas kita sudah tipis, sangat tipis sekali. Yang pertama, memang karena Bapak Ibu semuanya kerja keras pagi siang malam, subuh pagi siang malam, subuh. Saya tahu itu. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah karena Jokowi sindrik. Tahu ya? Bapak Ibu tahu ya? Itu yang kedua, karena saya dibilang apa-apa, yang penting menang. Kemudian yang ketiga karena juga konser salam dua jari yang ada di Desa. Itu yang datang luar biasa dan membuat semuanya grogi dan terpengaruh, kemudian beralih ke kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat karena debat terakhir. Debat terakhir itu memang karena banyak dulu berdiri. Sehingga saya Bapak JK itu datang pinter. Ini katanya rakyat tuh, katanya rakyat. Katanya rakyat. Katanya survei dan katanya rakyat. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan kemarin kita. Dan sekarang ini kita menghadapi, sebetulnya masih menghadapi persoalan-persoalan yang juga perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kita masih menghadapi beberapa persoalan. Cerita lama layanan publik yang mengecewakan di ibu kota hari ini dibuktikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi terpaksa menelan kekecewaan ketika melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kelurahan dan kecamatan Senen. Tiba di lokasi pukul 7:45, Jokowi mendapati ruangan pelayanan masih tutup dan terkunci rapat. Kekecewaan Jokowi makin menjadi ketika lurah dan camat tak kunjung tiba di kantor. Padahal Jokowi telah menunggu lama sembari menanyakan mekanisme pengurusan KTP. Sidak Jokowi selanjutnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kecamatan Cempaka Putih pun tak menemukan fakta yang lebih baik. Meski sudah jauh melewati jam masuk kantor bagi PNS, ternyata lurah dan camat belum juga datang. Loket pelayanan KTP juga belum dibuka. Dibuka aja tidak, belum. Tempat pelayanan dibuka, kuncinya aja nggak ada. Gimana? Ke tempat lain sama, loketnya dibuka aja belum, orangnya nggak ada. Apanya? Semuanya. Saya akan jelaskan bagaimana sih melayani yang baik. Melihat perilaku para pelayan publik yang tidak disiplin ini, Jokowi akan memanggil seluruh jajaran kelurahan dan kecamatan. Semua camat, semua lurah akan kita kumpulin. Mungkin besok saya kumpulin. Ya kalau melihat itu kan sampling aja, melihat sampling seperti itu sudah kelihatan lah saya kira. Sudah saatnya semua level pemerintahan di Jakarta bekerja profesional, disiplin, dan menjaga komitmen bekerja sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Miladia Rahma, Kurnia Yurniawan, Jakarta.